Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Al-Fatha dengan NIM sekian, dan saya sedang mengikuti matkul pengolahan citra yang dilaksanakan pada hari Kamis jam 7.30 hingga jam 10 dengan dosen Pak Ruki Hartono. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa definisi dari pengolahan citra itu, dan juga apa saja operasi yang ada di pengolahan citra, lalu juga apa saja aplikasi dari pengolahan citra dan pengenalan pola yang ada di kehidupan kita sehari-hari atau sudah ada di kehidupan atau dunia asli. Ya, langsung saja. Sebelum kita masuk ke dalam definisi pengolahan citra, kita harus tahu apa sih itu citra ya. Citra ini kalau kita bahasa Inggriskan itu artinya adalah image. Dengan kata lain, kita bisa menyebutkan bahwa citra itu adalah sebuah gambar. Nah, karakteristik dari citra tersebut ini, dia memiliki tidak seperti data plain text ya, atau teks di WhatsApp gitulah. Citra ini memiliki karakteristik yang mempunyai banyak informasi. Sedangkan kalau seperti data plain text atau teks saja, itu kemungkinan satu kata itu bisa hanya memiliki satu informasi saja, seperti saya. Informasinya adalah saya. Cuman kalau misalnya citra atau gambar, dia bisa memiliki banyak informasi dalam satu citra atau satu gambar. Seperti yang di layar ini, kita lihat di sini ada pixel art ya, yang dibuat oleh seseorang. Nah, dari satu gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa atau kita dapat mendapatkan informasi bahwa gambar tersebut adalah sebuah kolosium yang ada di Rome. Nah, si pembuat ini menggambarkan langitnya sedikit kemerahan, yang kemungkinan bisa saja berarti itu memberikan kita informasi bahwa kolosium ini berhubungan dengan darah. Jadi kan di dalam kolosium itu memang seperti gladiator itu pada berperang ya. Nah, lanjut pengolahan citra. Pengolahan citra, definisi dari pengolahan citra itu secara simpelnya ini adalah sebuah citra atau gambar yang dimanipulasi dengan bantuan komputer yang bertujuan untuk menghasilkan dari citra awal atau citra original kita, gambar original kita, ke gambar yang kita inginkan atau gambar yang mungkin lebih sempurna daripada gambar sebelumnya. Seperti di contoh ini, di layar ini, saya sudah menyiapkan dua gambar. Yang pertama ini, gambar originalnya ini masih belum ada warnanya. Dan gambar yang setelah diproses atau diolah, itu menjadi ada warnanya. Jadi, kalau di sini berarti kasusnya sebuah pengolahan citra yang dibantu oleh komputer, dia membuat gambar lebih sempurna atau citra lebih sempurna. Bisa dilihat saja di sini masih ada, di gambar original ini masih black and white. Jadi mungkin tidak terlalu mempunyai makna atau tidak terlalu kelihatan kecantikan dari bunga tersebut. Sedangkan jika sudah diolah dan diberi warna dalam gambar tersebut dengan bantuan komputer, tentunya ini akan kita akan jadi bisa melihat bahwa seberapa cantiknya bunga tersebut. Nah, dan juga sebelumnya saya belum jelasin bahwa citra ini dia memiliki dua jenis ya. Pertama ini citra diam, yang mana citra seperti namanya citra gambar diam, jadi nggak bergerak. Selanjutnya juga ada citra bergerak. Citra bergerak ya sesuai namanya juga ya, gambar yang bergerak atau seperti video. Nah, citra bergerak ini dia sebenarnya itu dia terdiri dari banyaknya citra yang ditampilkan secara sekuensial atau beruntun. Jadi sehingga dia akan menciptakan efek gambar yang bergerak. Oke, lanjut. Jadi pengolahan citra sudah, kita akan lanjut ke dalam operasi pengolahan citra. Nah, dalam operasi pengolahan citra ini sebenarnya ada banyak ya, tidak hanya 3 aja, kemungkinan ada 6. Cuman di sini saya hanya tampilkan
tiga saja. Yang pertama ini ada perbaikan citra atau image enhancement. Lalu yang kedua ada analisis citra, image atau image analysis. Ketiga ada pemulihan citra atau image restoration. Ya, dalam klasifikasi dari operasi pemulihan citra ini terdapat masing-masing operasi dalam setiap klasifikasi tersebut. Contohnya di dalam perbaikan citra atau image enhancement ini memiliki operasi penajaman atau sharpening. Lalu selanjutnya ada penapisan di RAW. Ini saya tidak bisa mengerti kalau jadi bahasa Inggris kan, yang artinya adalah noise filtering. Lalu yang kedua dalam klasifikasi analisis citra ini ada image analysis. Dalam klasifikasi tersebut ini ada operasi deteksi tepi citra atau edge detection. Lalu ada ekstraksi batas atau boundary. Lalu dalam klasifikasi pemulihan citra ada penghilangan kesamaran atau de-blurring. Ini de-blurring maksudnya adalah membuat nanti saya kasih contohnya. Lalu selanjutnya ada penghilangan di RAW atau noise. Nah, nanti biar lebih jelasnya saya akan kasih satu contoh operasi dalam setiap klasifikasi yang ada di sini di layar. Yang pertama ini adalah perbaikan citra. Perbaikan citra seperti namanya ya, memperbaiki citra yang mungkin gambarnya ini tidak terlalu jelas. Yang pertama yang saya kasih di sini adalah operasi dalam penajaman citra. Kita bisa lihat di sini ya, di gambar yang sebelumnya atau gambar yang originalnya aslinya ini dia sedikit ngeblur ya, seperti bisa dilihat kayak di bulu-bulu di rubah ini sedikit ngeblur, dan juga di saljunya dia sedikit ngeblur. Nah, setelah kita aplikasikan operasi penajaman, kita bisa lihat bahwa sudah terlihat lebih jelas ya, dari detail dari setiap bulu yang ada di rubah tersebut ini lebih detail, dan juga gambarnya saljunya juga lebih detail. Ini adalah contoh operasi penajaman dalam klasifikasi perbaikan citra. Lalu selanjutnya ada analisis citra dan operasi. Di sini saya berikan contoh operasi deteksi tepi citra. Yang bisa dilihat di sini gambar sebelumnya, ini gambar atau foto sebuah pria yang mungkin sedang marah ya, yang sedang memakai dasi, di belakangnya ada pepohonan dan sebagainya. Nah, setelah kita lakukan operasi deteksi tepi citra, gambar tersebut akan menjadi seperti hanya outline saja, outline atau sesuai dengan namanya tepinya. Jadi ada kuping di sini, cuman pinggir-pinggiran kuping saja, dan dasinya juga di sini bisa dilihat. Mungkin ini tidak perfect ya, makanya ini hanya seperti itu. Dan juga di belakang ini ada pohon, di sini juga ada lampu dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi operasi dalam pemulihan citra. Dan operasi yang di sini saya memberikan contoh ada operasi pada penghilangan kesamaran. Seperti ya udah jelas kalau ini mah ya. Yang sebelumnya atau gambar original ini dia terlihat sangat ngeblur. Kita tidak tahu bahwa apakah ini seorang pria ataukah seorang wanita, dan juga apakah pria ini sedang memegang apa, tempat stick atau apapun itu, dan juga kita tidak bisa melihat ini di belakang ada apa. Kita tidak bisa jelas. Mungkin kita bisa spekulasi bahwa ini adalah seorang wanita mungkin sedang memegang kamera, cuma itu hanya sebuah spekulasi saja. Jadi kita tidak bisa 100% benar. Nah, setelah dilakukan penghilangan kesamaran atau de-blurring, kita bisa lihat dengan jelas bahwa yang berdiri di sini adalah seorang pria yang sedang memegang kamera. Mungkinnya saya tidak terlalu tahu dengan device ini. Lalu di belakangnya juga ada banyak gedung. Nah, lalu
Lanjut ke aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan nyata. Seperti di bidang militer. Di bidang militer ini ada salah satunya ada teropong malam hari atau night vision. Bisa dilihat di kanan ini. Ini adalah sebuah salah satu pengolahan citra yang membuatkan gambar atau ya gambar itu menjadi gambar yang gelap menjadi terang lah. Jadi kita bisa melihat dalam malam hari yang mana ini sangat membantu operasi militer mungkin yang dilakukan pada malam hari. Lalu mengenali sasaran rudal melalui sensor visual ini juga sangat membantu ya dalam bidang militer. Lalu mengidentifikasi pesawat musuh melalui radar. Ini sangat membantu ya dalam bidang militer ini. Lalu juga di bidang medis nih. Di bidang medis kita mempunyai mendeteksi. Kita bisa karena pengolahan citra kita bisa mendeteksi patah tulang dengan alat yang namanya CT scan. Di dalam CT scan ini ya digunakan CT scan ini menggunakan pengolahan citra agar bisa melihat mungkin dalam organ dalam tubuh dan juga tulang-tulangnya yang tertutup dengan kulit kita. Jadi dia bisa mendeteksi mungkin ada patah tulang lah, atau tulangnya retak lah, atau apapun itu. Lalu rekonstruksi foto janin atau USG. Selanjutnya bisa mendeteksi kanker otak. Ini semua bagian atau manfaat dari pengolahan citra. Lalu selanjutnya ada bidang geografi dan geologi. Ini ada typo. Yang pertama ini ada pemetaan batas wilayah melalui foto udara atau Landsat. Seperti contohnya di kanan ini bisa kita lihat kayak batas wilayah A ini gimana, batas wilayah B ini gimana, bentuknya gimana. Kita bisa melihat itu semua karena bantuan pengolahan citra. Lalu mengenali jenis bentuk lapisan batu bahwa di batu bawah permukaan bumi melalui rekonstruksi hasil seismik. Ini juga salah satu manfaat dari pengolahan citra dalam kehidupan nyata kita. Ya, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.